Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Seperti biasa, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, tentu kita harus menyerahkan diri dulu kepada Tuhan yang dipimpin oleh Desnian Desnian. Mari kita bersama. Amin. Sekarang kita absen ya. Asli Chandra Dewi. Dia Nova Berliza Gula. Gimana hari semua? Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi kita pada hari ini, saya tanya dulu ke kamu, apakah masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Materi kita minggu lalu adalah mengenai kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dan juga upaya pencegahannya. Nah, pada kesempatan ini seperti biasa kita akan melanjutkan kegiatan kita. Ada tujuan yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran ini. Siswa harus mampu mengklasifikasikan makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, setelah ini nanti akan saya berikan satu video yang mengajarkan tentang cara pengklasifikasian atau membuat program berdasarkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, silakan nanti dilihat dan biar saya putar. Baik, sudah lihat bahwa ya, saya sudah siapkan LKPD dan apa nanti yang diminta di dalam LKPD itu nanti ya kita kerjakan. Ya, silakan dulu bentuk kelompok dan lakukan diskusi. Di dalam LKPD itu sebenarnya sudah ada gambar. Lewat gambar itu nanti Anda bisa menentukan karakter setiap makhluk hidup itu. Diskusikan bersama sehingga nanti hasilnya Anda bisa langsung presentasikan. Sudah siap? Kita persilakan dulu kelompok 1. Baik, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Di mana alat dan materi digunakan untuk mengerjakan tugas kami adalah LKPD dan alat tulis. Kemudian prosedur kerjanya adalah sebagai berikut. Di LKPD halaman 1 ada beberapa gambar, sekitar 4 gambar. Di situ ada lumut tanduk, tumbuhan paku, melinjo, dan jagung. Kemudian di LKPD 2, di situ berdasarkan gambar tersebut kita akan menyusun tabel karakteristik. Teman-teman bisa lihat di LKPD halaman 2 pada tabel tersebut. Ada karakter pertama itu berpembuluh. Kemudian gambarnya yang ada di kolom pertama itu ada tanduk. Lumut tanduk tidak berpembuluh, jadi di situ kita isi 0. Kemudian tumbuhan paku dia berpembuluh, jadi kita isi angka 1. Kemudian melinjo juga berpembuluh, kita mengisinya angka 1. Kemudian jagung juga berpembuluh, jadi kita isi angka 1. Kemudian karakter kedua yang ada di baris 2 pada tabel ada berbiji. Lumut tanduk tidak berbiji, jadi kita isi 0. Kemudian tumbuhan paku juga tidak berbiji, jadi kita isi 0. Kemudian melinjo berbiji, kita isi 1. Kemudian jagung berbiji, kita isi 1. Kemudian karakter ketiga yang ada di baris ketiga, di situ ada bakal biji dilindungi bakal buah. Jadi di kolom pertama lumut tanduk tidak memiliki biji yang dilindungi bakal buah, jadi kita beri 0. Kemudian tumbuhan paku juga sama dengan lumut daun, kita beri 0. Kemudian melinjo juga sama, dia bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah, jadi diberi 0. Sedangkan jagung dia dilindungi, bijinya dilindungi, jadi kita isi angka 1. Kemudian di karakter keempat, di baris keempat pada tabel, di situ ada daun lembaga berkeping 2. Kemudian lumut tanduk tidak memiliki daun lembaga berkeping 2, kita isi 0. Kemudian tumbuhan paku tidak memiliki daun lembaga berkeping 2, kita isi 0. Kemudian melinjo itu monokotil bukan dikotil, jadi otomatis dia tidak memiliki daun lembaga yang berkeping 2, jadi kita isi 0. Kemudian begitu pula dengan jagung, di mana dia adalah monokotil bukan dikotil, sehingga dia tidak memiliki daun lembaga berkeping 2, kita isi 0. Baik teman-teman, dari hasil presentasi kami jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Oke. Apa tujuan dan manfaat klasifikasi keanekaragaman?
Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah agar mempermudah mempelajari keanekaragaman hayati, karena keanekaragaman hayati sangat banyak jenisnya, maka harus dikelompokkan. Sedangkan manfaatnya adalah agar manusia tahu tentang banyaknya keanekaragaman makhluk hidup beserta kesamaan dan perbedaan. Baik, kami akan mengakhiri diskusi. Terima kasih banyak atas perhatian kami. Kembali mengucapkan Yahoo. Seterusnya kita lanjut dengan kelompok 2. Jadi langsung saja saya akan mencoba memaparkannya di depan. Sebelumnya di LKPD ini telah ada 4 jenis tumbuhan yang berdasarkan jenis, karakter, dan spesiesnya. Namun kami telah mendapatkan 1 jenis tumbuhan lagi untuk melengkapi karakter dan spesies yang akan kami gambar di atas ini. Kita ketahui di sini bahwa lumut tanduk tadinya tidak memiliki satupun dari karakter atau spesies yang ada di samping ini, sehingga kita kasih lumut tanduknya adalah di bagian terluar berpembuluh. Kemudian di sini di bagian berpembuluh telah ada tumbuhan paku, melinjo dan jagung. Kemudian di bagian berbiji yang memiliki hanyalah melinjo, jagung dan pepaya. Bakal biji dilindungi bakal buah hanya dimiliki oleh jagung dan pepaya. Dan terakhir daun lembaga berkutik hanya dimiliki pepaya. Jadi melalui kladogram ini kita bisa mengetahui bagaimana kekerabatan antar jenis-jenis tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di depan sini. Kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu manfaat kladogram dalam klasifikasi makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh Resti. Baik, saya teruskan. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan manfaat kladogram dalam klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jawaban yang kami temukan yaitu manfaat kladogram, yaitu yang pertama, untuk memudahkan setiap orang dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, membedakan karakteristik dan jenis antara satu spesies dengan spesies lainnya juga menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Jika menemukan suatu organisme tetapi tidak tahu nama jenisnya, maka apa yang dapat kita lakukan? Menurut kami yaitu dengan mengidentifikasinya dengan alat pembanding yang dapat berupa gambar spesimen atau awetan tumbuhan atau hewan, atau tumbuhan dan hewan yang disebut kunci determinasi. Berikutnya yaitu mencari dan mengamati hewan yang ada di sekitar, lalu menentukan karakter yang dimilikinya. Di sini kami telah memilih ada 6 jenis hewan, yaitu lancet, lamprey, salamandra, penyu, tuna, dan macan tutul dapat dilihat di sini. Dan ada 5 jenis karakter spesies, yaitu tulang belakang, rahang, 4 kaki jalan, amnion, dan rambut. Sehingga kami dapat menyimpulkan dari semua yang telah kami jelaskan tadi, kladogram memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana hubungan kekerabatan dan kedekatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dari kelompok lain, kami persilahkan. Bagaimana cara mengetahui hubungan kekerabatan antara 2 organisme yang berbeda? Cara untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari 2 organisme adalah dengan mengamati kemiripan ciri-ciri antara 2 organisme. Semakin banyak kemiripan berarti interaksinya semakin dekat. Demikianlah sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Terima kasih. Seterusnya nanti kelompok 3. Baik, jadi ada beberapa karakternya yaitu berpembuluh, berbiji, bakal biji dilindungi bakal buah, daun lembaga berkeping 2. Jadi ada 4 tumbuhan yang kita amati, yaitu lumut tanduk, tumbuhan paku, melinjo, dan jagung. Jadi pada karakter ini saya akan menjelaskan karakternya. Yang pertama adalah berpembuluh. Jadi lumut tanduk itu tidak berpembuluh. Kemudian pada tumbuhan paku juga berpembuluh, melinjo berpembuluh, jagung berpembuluh. Yang kedua yaitu berbiji. Pada tumbuhan lumut tanduk dia tidak berbiji. Kemudian pada tumbuhan paku juga tidak berbiji. Pada melinjo berbiji dan juga pada jagung berbiji. Kemudian yang ketiga yaitu
bakal biji dilindungi bakal buah. Lumut tanduk tidak memiliki biji, jadi dia tidak dilindungi oleh bakal buah. Kemudian tumbuhan paku juga tidak, melinjo juga tidak, sedangkan jagung dia dilindungi oleh bakal buah. Kemudian yang terakhir yaitu dalam lembaga bertopeng dua. Lumut tanduk tidak termasuk, tumbuhan paku juga tidak termasuk, melinjo, jagung juga tidak termasuk. Jadi pada kladogram hubungan kekerabatan yang paling dekat yaitu lumut tanduk dekat kekerabatannya dengan tumbuhan paku dibanding melinjo dan jagung. Jadi yang menjadi kesimpulan kami yaitu kladogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara organisme yang dikelompokkan dan juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Salah satunya yaitu memudahkan kita dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akan lanjut dengan kelompok 4. Langsung saja, kami dari kelompok 4 telah mengisi tabel tersebut. Pada kelompok pertama terdapat karakter atau spesies. Yang terdapat di situ yaitu berpenghulu, berbiji, bakal biji dilindungi bakal buah, daun lembaga berkeping dua. Dan selanjutnya yaitu nama tumbuhan. Nama tumbuhan yang tertera di LKPD yaitu lumut tanduk, tumbuhan paku, melinjo, jagung, dan kacang hijau. Nah, untuk karakter yang tidak dimiliki oleh tumbuhan, kita kasih angka 0. Sedangkan untuk karakter atau spesies yang dimiliki oleh tumbuhan, kita kasih angka 1. Selanjutnya yaitu atau tumbuhan yang pertama yaitu lumut tanduk. Nah, lumut tanduk tidak berpenghulu. Tumbuhan paku, melinjo, jagung dan kacang hijau berpenghulu, jadi kita kasih angka 1. Selanjutnya yaitu berbiji. Nah, lumut tanduk tidak berbiji, tumbuhan paku tidak berbiji, jadi kita kasih angka 0. Melinjo, jagung, dan kacang hijau kita kasih angka 1 karena tumbuhan ini memiliki biji. Selanjutnya yaitu bakal biji dilindungi bakal buah. Lumut tanduk tidak memiliki bakal biji dilindungi bakal buah. Begitu juga dengan tumbuhan paku dan melinjo. Selanjutnya jagung dan kacang hijau. Jagung dan kacang hijau memiliki bakal biji dilindungi bakal buah. Dan yang terakhir yaitu karakter atau spesies daun lembaga berkeping dua. Lumut tanduk, tumbuhan paku, melinjo, jagung tidak memiliki daun lembaga berkeping dua. Sedangkan kacang hijau memiliki daun lembaga berkeping dua atau kita kasih angka 1. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Nah, banyak karena sudah semua disampaikan, maka kita akan berikan sedikit kesimpulan dari beberapa yang sudah kita pelajari ini. Tadi kan sudah disimpulkan oleh beberapa orang tentang kamu, mengapa mesti harus diklasifikasikan. Nah, jelas kepada kita bahwa makhluk hidup di dunia ini adalah sangat banyak. Lalu perlu diklasifikasikan ya, supaya setiap makhluk hidup itu dapat kita bedakan. Itulah simpulan dan barangkali Anda sudah mengerti semua. Nah, baik, karena waktu kita juga sudah selesai, barangkali sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Minggu depan kita akan menemukan. Kemudian di sana sudah saya berikan penugasan nanti. Lihat pada buku paket kamu itu di halaman 145. Di situ ada tugas berpelatihan. Dan kita akan coba semua kegiatan-kegiatan kita lakukan ini ya kita evaluasi minggu depan. Dan seperti biasa dan selanjutnya kita tutup dengan doa. Disilakan. Kita kembali bersyukur. Amin. Baik, demikian dan seterusnya semoga waktunya silakan kedua.